Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Farel on Trip. Kali ini Farel on Trip akan menjelaskan sejarah singkat tentang makam Syekh Maulana Samsudin Pemalang. Namun sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Salah satu destinasi wisata religi di Pemalang yang biasa dikunjungi adalah makam Syekh Maulana Samsudin. Hingga sekarang, sebagian masyarakat menganggap bahwa makam tersebut termasuk makam keramat yang dipercaya menyimpan berkah dan karomah, seperti makam para wali yang ada di daerah lainnya. Kondisi makam Syekh Maulana Samsudin sekarang sudah kesekian kali dibugar. Bahkan fasilitasnya juga kian lengkap seperti masjid, toilet, dan bilik-bilik untuk beristirahat atau bermalam bagi para peziarah yang berasal dari luar Pemalang. Makam ini masuk dalam wilayah administratif RT 1 RW 2 Dukuh, Pecolotan, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Pada tahun 1973, makam ini hanya berjarak 3 meter dari laut. Namun dalam kurun waktu 30 tahun telah terjadi penambahan lahan atau tanah timbul. Hingga sekarang jaraknya dengan air laut menjadi kurang lebih 15 meter. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, Syekh Maulana Samsudin mempunyai nama kecil Solehuddin al-Baghdadi. Dia berasal dari Baghdad, Irak, dan masih keturunan Syekh Abdul Qadir Jail al-Jailani. Pada umur 10 tahun, dia keluar dari Baghdad menuju tanah Jawa untuk belajar ilmu agama pada Syekh Maulana Maghribi di Tuban, Gresik, Jawa Timur. Setelah berguru selama 20 tahun, suatu hari ia diperintahkan oleh Syekh Maulana Maghribi untuk menyampaikan surat kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dia berangkat seorang diri dengan membawa bungkusan di pundaknya yang berisi kitab Al-Quran dan surat tersebut. Perjalanan panjang dilewatinya dengan berjalan kaki menyusuri pesisir pantai utara Jawa. Perjalanannya dari arah timur ternyata sudah diikuti oleh gerombolan orang dari balik semak. Melihat penampilan Syekh Samsudin yang rapi, bersih, dan membawa bungkusan, serta wajahnya yang asing, mereka mengira beliau adalah seorang saudagar. Akhirnya gerombolan tersebut menyerang beliau sewaktu beliau sedang beristirahat untuk sholat di bawah pohon rindang. Perampok yang berjumlah 5 orang tersebut merasa kecewa karena tidak berhasil mendapatkan barang berharga apapun, sehingga mayat Syekh Samsudin ditinggalkan begitu saja di tepi pantai. 3 hari 3 malam sejak meninggalnya Solehuddin atau Syekh Samsudin, terjadi keganjilan pada sebuah kapal dagang dari Madura yang tengah berlayar ke Batavia. Walaupun angin berhembus ke arah barat, namun kapal justru bergerak ke selatan, mendekati bibir pantai. Bersamaan dengan itu, nahkoda kapal melihat sebuah cahaya terang memancar dari pantai. Oleh karenanya, nahkoda memutuskan untuk berlabuh terlebih dahulu. Nahkoda dan anak buahnya amat terkejut ketika mendapati bahwa sumber cahaya itu berasal dari mayat. Setelah memakamkan jenazah Solehuddin Samsudin, kapal niaga tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Batavia. Namun anehnya, mereka sampai di Batavia hanya dalam waktu 1 jam. Keganjilan selanjutnya yaitu hasil dagangan mereka yang untung hingga 700 kali lipat. Dalam perenungan, nahkoda akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke Tanjung Sari dengan membawa material bangunan. Hal itu untuk dimaksudkan memperbaiki makam agar tidak hilang. Namun sesamanya di makam, mereka merasa kesulitan untuk memperoleh air tawar yang akan digunakan untuk mengolah material bangunan. Sementara jarak makam hanya 3 meter dari air laut.